Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah Statistics for Business. Dan pada saat ini, kita akan memasuki materi di minggu kita yang ke-11. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai One Sample Test of Hypothesis. Ada 6 learning objektif untuk pertemuan ini. Pertama, kita akan mendefinisikan sebuah hipotesis. Kemudian, kita juga akan menjelaskan 5 bagian dalam prosedur uji hipotesis. Kemudian yang ketiga, kita akan mendeskripsikan tipe error 1 dan tipe error 2. Kemudian, yang keempat adalah kita akan mencoba untuk mendefinisikan term dari tes statistik dan menjelaskan bagaimana term tersebut digunakan. Kemudian yang kelima adalah kita diharapkan bisa membedakan antara one tail dan two tail hipotesis. Kemudian selanjutnya yang keenam, diharapkan kita dapat membuat sebuah rangkaian tes hipotesis tentang population mean. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama mengenai pengujian hipotesis. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis testing adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 5 langkah pengujian hipotesis. Mulai dari bagian pertama, jadi kita akan membuat terlebih dahulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian di bagian yang kedua, kita akan memilih level of signifikansinya. Kemudian di bagian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi tes statistika mana yang cocok untuk kita gunakan pada kondisi ini. Kemudian yang keempat, kita akan mengkalkulasikan formula atau rumus dari tes statistika yang sudah kita pilih di step yang ketiga. Kemudian di step yang kelima, kita akan sampai pada pengambilan keputusan. Apakah hipotesis nol diterima dan berarti hipotesis alternatifnya yang ditolak, atau hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa hipotesis alternatifnya yang diterima. Jadi, hipotesis nol itu merupakan suatu bagian dari rangkaian pengujian statistika, satu deklarasi yang ingin kita uji kebenarannya, seperti itu. Dan deklarasi tersebut bisa digambarkan kalau dalam statistika dalam bentuk numerikal atau angka. Sedangkan hipotesis alternatifnya merupakan hipotesis yang berisi kebalikan dari hipotesis nol atau suatu kondisi yang menyatakan bahwa hipotesis nol ini salah, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat pada contoh selanjutnya. Saat ini kita akan melihat tentang perumusan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Antara lain, hipotesisnya tadi ada 2, yaitu H0 merupakan hipotesis nol dan H1 merupakan hipotesis alternatif. Kedua hipotesis ini bersifat mutually eksklusif atau tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kemudian, H0 biasanya itu yang diasumsikan merupakan yang benar, dan H1 itu merupakan kondisi yang berbeda dengan H0 atau membuktikan bahwa H0 ini tidak benar. Nah, ada beberapa juga tanda dalam matematika yang bisa dapat kita gunakan dalam membuat hipotesis. Di antaranya sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ada 2 tipe error di dalam hipotesis ini, dalam pengujian hipotesis ini. Misalnya, hipotesis yang kita duga itu ternyata benar, dan kita pada step kelima atau pada saat pengambilan keputusan, itu tidak menolak hipotesis nol, atau kita menerima. Berarti kita melakukan atau mengambil keputusan yang benar, atau correct decision. Nah, jika H0-nya benar dan kita menolak H0, berarti itu merupakan error tipe 1. Dan jika H0-nya itu salah dan
kita tapi tidak merejectnya atau tidak menolaknya atau menerimanya. Nah, itu merupakan error tipe 2. Sedangkan jika H0-nya salah dan kita mereject H0 tersebut, itu berarti keputusan yang benar juga atau correct decision. Nah, ini merupakan penjelasan dari 2 tipe error yang sudah kita lihat tadi. Teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan melihat simbolnya. Oke, baik. Saat ini kita akan melihat mengenai tes statistik dengan critical value. Di tes statistik itu ada banyak macamnya dan itu dibuat dengan tujuan untuk membuktikan atau melihat hipotesis nul atau hipotesis alternatif yang diterima. Antara lain ada uji Z, uji T, uji F, uji chi-square, dan uji-uji yang lainnya. Kemudian, critical value itu merupakan titik yang menjadi perbatasan antara apakah hipotesis nol ini diterima atau hipotesis nol ini ditolak. Nah, di sini mari kita lihat bersama kurva normal yang memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah yang two tail. Jadi kurva ini memiliki 2 tail ya, di kiri dan di kanan. Kemudian untuk kurva yang di sebelah kanan ini merupakan kurva one tail. Jadi tailnya hanya 1, ada yang di sebelah kiri dan ada juga yang di sebelah kanan. Bagian dari kurva normal ini menjelaskan seperti ini. Jika satu angka yang kita cari dan kita hitung itu jatuh di bagian sini, itu merupakan daerah region of rejection. Jadi H0-nya akan ditolak atau di-reject. Sedangkan kalau jatuhnya di bagian sini, itu berarti do not reject H0 atau H0-nya diterima. Begitu juga untuk kurva yang one tail ini. Jika jatuh di daerah sini, berarti H0-nya ditolak. Dan kalau di area sini, H0-nya tidak ditolak atau do not reject H0. Begitu juga untuk kurva yang ini bagian region of rejection-nya, dan ini bagian do not reject H0-nya. Oke, bagaimana cara membuat hipotesis? Ketika kita melihat kondisi sekitar dan kita akan mulai melakukan penelitian, kita butuh untuk membuat seperti semacam dugaan sementara. Nah, salah satu cara yang akan sangat membantu kita untuk membuat hipotesisnya adalah dengan memperhatikan keyword-keyword tertentu. Misalnya dari kondisi itu kita dapat melihat mana yang ingin kita cek ya atau kita uji apakah satu kondisi itu mengalami improve gitu ya atau kenaikan dari kondisi sebelumnya atau better than lebih baik dari atau as effective as seefektif seperti apa gitu ya atau different from berbeda dari atau has changed telah berubah seperti itu. Nah, setelah kita menemukan keyword-keyword seperti ini, kita bisa menyalin itu ke dalam bentuk simbol matematikanya ya. Nah, misalnya di sini kalau kita ketemu dalam satu kondisi itu, kita akan melihat apakah angka setelah terjadi sesuatu itu lebih besar dari kondisi sebelumnya, berarti kita bisa menggunakan ini, larger atau more than. Ya, jadi lebih besar dari. Atau kalau kita ingin melihat apakah kondisi setelahnya itu lebih kecil, kita bisa menggunakan yang bagian nomor 2 atau smaller or less, ya lebih kecil dari. No more than berarti lebih kecil sama dengan, ya tidak lebih dari ya, atau at least itu lebih dari sama dengan, has increased telah naik, ya telah mengalami peningkatan, itu lebih besar. Kemudian is there difference, apakah ada perbedaan gitu ya, itu tidak sama dengan, atau has not changed, tidak ada perubahan, sama dengan, atau has improved, is better than, is more effective. Begitu ya teman-teman. Kita bisa menentukan dari logika dasar kita ini ingin mengukur apa. Nah, untuk yang memiliki notasi sama dengan, gitu ya. Jadi misalnya ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan, itu akan ditulis di bagian H0. Ya, H0,
H0, H0. Selebihnya itu ada di bagian H1 atau H alternatif. Nah, jadi seperti ini contohnya. Yang contoh pertama ini merupakan bagian dari kurva two-tail ya. Jadi ketika kita membuat hipotesis seperti ini, H0 sama dengan mu, sama dengan sebuah value, misalnya sebuah angka ya teman-teman. Dan kita akan melihat untuk yang alternatif lainnya, mu tidak sama dengan angka tersebut. Jika menggunakan sama dengan, itu merupakan bagian dari two-tail. Yang ini ya teman-teman, two-tail. Rumus untuk two-tail itu seperti ini. Kita akan mereject H0 atau menolak H0, menolak hipotesis 0, jika perhitungan kita seperti ini. Set hitung lebih besar dari Z tabel alfa dibagi 2. Atau T hitung lebih besar dari T tabel alfa dibagi 2, N dikurangi 1. Oke, nah di sini ada dua tes teman-teman, ada uji Z, ada uji T. Nanti kita akan bahas mana yang di kondisi seperti apa yang dimana kita akan menggunakan uji Z dan mana yang uji T. Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua. Yang di bagian kedua ini ketika hipotesis kita berbentuk seperti ini. H0-nya kita ingin mengukur mu-nya itu bukan sama dengan ya, tapi lebih besar sama dengan sebuah value tersebut tertentu, dan H1 itu adalah mu kurang dari sebuah value tertentu. Untuk hipotesis yang seperti ini merupakan bagian dari kurva one tail yang memiliki tail di bagian sisi sebelah kiri. Ini ya, one tail, left tail test. Oke, dan rumusnya adalah reject H0 jika Z hitung lebih kecil dari minus Z tabel alfa. Nah, ada minus karena berada di sisi sebelah kiri ya, ketika di kurva tadi yang sudah kita lihat. Kemudian, untuk yang uji T-nya, rumusnya seperti ini. T lebih kecil dari minus T tabel alfa, N dikurangi 1. Nah, ini merupakan masuk di kurva one tail untuk tail yang ada di sisi sebelah kiri. Untuk hipotesis kita yang seperti ini ya, yang H0-nya mu lebih besar sama dengan sebuah value tertentu, dan H1-nya adalah mu kurang dari sebuah value tertentu. Oke, next di bagian yang ketiga. Ketika hipotesis kita bentuknya seperti ini, H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan sebuah value tertentu, misalnya angka, misalnya 100 atau 50, dan H alternatifnya atau H1-nya adalah mu lebih besar dari sebuah value tertentu itu juga, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. H0 akan ditolak atau reject H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel alfa. Dan kalau menggunakan uji T lebih besar, T hitung lebih besar dari T tabel untuk alfa dan N dikurangi 1. Untuk rumus Z hitung dan T hitung sendiri itu ada di bawah ini. Jadi untuk yang T rumusnya seperti ini, X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Simbol-simbol ini sudah kita pelajari di materi kita yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kemudian untuk yang Z, Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi tau dibagi akar N. Nah, untuk yang bagian ketiga ini merupakan atau tergolong dalam kurva one tail juga yang berada di sisi sebelah kanan untuk tailnya. Jadi untuk yang dua tail, itu yang sama dengan atau tidak sama dengan, kemudian yang selebihnya itu masuk di one tail, ada yang di left, oke, dan ada yang di bagian right atau kanan. Oke teman-teman, saat kapan kita akan menggunakan tes Z atau uji Z, dan di saat kapan kita akan menggunakan uji T. Uji T ini akan cocok digunakan jika kita memiliki sampel size atau ukuran sampel yang kecil atau terbatas, atau N
kurang dari 30. Atau di sebuah kondisi yang lain, jika kita tidak mengetahui population standard deviation-nya. Kita tidak memiliki informasi dari standar deviasi populasi. Nah, untuk case yang selain ini, itu bisa menggunakan uji Z. Oke, teman-teman, di sini kita akan melihat contoh bagaimana kita menyelenggarakan uji ini. Nah, ini ada contoh sebuah perusahaan itu memproduksi meja. Ya, mejanya dinamakan dengan model A325. Kemudian diketahui probability distribution-nya with a mean of 200 dan standar deviasinya adalah 16 ya. Jadi distribusi probabilitasnya adalah 200 dan standar deviasinya adalah 16. Kemudian baru-baru ini perusahaan ini menerapkan sebuah metode yang baru dalam produksi dan juga meng-hire beberapa pegawai yang baru. Nah, VP atau Vice President dari perusahaan manufacturing ini ingin mengetahui apakah dengan mereka menyelenggarakan suatu metode yang baru dan meng-hire pegawai-pegawai yang baru, apakah ada perbedaan ya, has been a change ya, ini yang diberikan warna merah, untuk weekly production-nya, untuk jumlah yang diproduksi dari model ini ya, model A325 untuk meja ini. Nah, mean number dari meja ini yang diproduksi di tahun lalu, 50 weeks, itu adalah 203,5. Ini mean ya, teman-teman. Oke. Kemudian, kita ingin melihat apakah ada perbedaan jumlah produksi di saat setelah diterapkan metode baru dan di-hire pegawai-pegawai baru, apakah ada perbedaan dari 200 pada tingkat signifikansi 0,01. Jadi kurang lebih seperti itu soalnya. Nah, saat ini kita akan menerapkan 5 step atau 5 langkah dalam uji ini ya teman-teman. Langkah pertama, kita deklarasikan dulu hipotesisnya. Nah, tadi kita sudah melihat di sini ada kata kuncinya has been a change. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan. Maka dari itu berarti kita akan menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan ya. Jadi langsung bisa kita lihat bahwa ini termasuk pada golongan two tail ya. Karena two tail itu dipakai jika hipotesisnya sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, di sini di soal tadi sudah dikatakan apakah ada perbedaan dari 200. Berarti hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 200 dan untuk hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 200. Keywordnya dalam hal ini adalah has changed ya. Jadi di situ kita bisa merumuskan hipotesisnya. Kemudian kita lanjut di bagian yang kedua. Kita akan menentukan level of signifikansinya. Nah, tadi di soal sudah dituliskan alfanya atau level signifikansinya adalah 0,01. Ini ya, teman-teman, tulisan yang berwarna biru. Nah, selanjutnya kita maju pada step yang ketiga. Kita akan menentukan tes atau uji statistik apa yang akan kita gunakan. Nah, dari soal ini kita dapat menggunakan uji apa ya, teman-teman? Kita akan menggunakan uji Z, karena standar deviasi populasi atau tau-nya itu diketahui ya, because tau is known. Di sini kan ada keterangan tentang tau-nya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada step yang keempat. Di step yang keempat ini kita akan menerapkan rumus, teman-teman. Karena tadi di step yang ketiga kita sudah memilih uji Z, ya, menetapkan uji Z, berarti kita akan menggunakan rumus dari Z. Nah, rumusnya seperti ini, Z sama dengan X bar dikurangi mu per tau dibagi akar N. Nah, ini sudah ada keterangannya, mohon ini untuk dapat dipahami dan diingat-ingat ya, teman-teman. X bar untuk sampel mean, mu untuk population mean, tau untuk standard deviation of population, dan N untuk sample size-nya. Selanjutnya, kita masukkan ke rumusnya. Nah, karena tadi H0-nya itu adalah
mu sama dengan 200 dan H1-nya adalah mu sama dengan tidak sama dengan 200. Oleh sebab itu, rumus turunannya adalah seperti ini. Reject H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel alfa dibagi 2. Oke, terlebih dahulu kita buat dulu set hitungnya. Set hitung yang akan kita dapatkan dari menerapkan rumus yang tadi. Yang ini ya teman-teman, yang ada di step 3. Kita masukkan angka X-bar-nya, mu-nya, tau-nya, dan akar N-nya. Dari sini kita bisa mendapatkan 203,5 dikurangi 200 dibagi 16 per akar 50 dari keterangan soal tadi, mendapatkan angka sebanyak 1,55. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mencari Z tabel. Nah, di sini ada keterangan alfa. Alfa merupakan level signifikansi yang ada di step 2. Nih ya, tadi ya, di step 2. Oke, berarti kita letakkan di sini Z alfa kita ganti dengan Z 0,01 dibagi 2. Oke, kenapa dibagi 2? Karena ini two tail ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau kita hitung ya, 0,01 dibagi 2 itu akan menghasilkan angka 0,005 ya teman-teman. Oke, 0,05. Oke, kita simpan dulu. Nah, nanti dari 0,005 ini kita akan menemukan angka di tabel itu sebanyak 2,58. Nanti cara mencarinya akan dijelaskan setelah ini ya. Nah, di sini kita lihat ya, Z hitungnya itu adalah 1,55. Dan di sini dibilang reject H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabelnya. Z tabelnya sendiri didapatkan angka 2,58. Berarti 1,55 itu tidak lebih besar dari 2,58. Yang berarti bahwa H0 tidak berada di bagian yang untuk di reject ya. H0 is not rejected. Atau H0-nya itu bisa diterima atau H0-nya itu benar. Karena berada di sisi do not reject H0. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk membaca tabel Z. Seperti tadi yang sudah kita lihat ya. Di sini kan ada Z 0,01 dibagi 2 adalah 0,005. Kok bisa menjadi angka 2,58? Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita akan menggunakan juga tabel Z untuk mencari angka tersebut. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah ada contoh kurva untuk two tail ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang two tail itu rumusnya adalah 0,5 dikurangi alfa dibagi 2. Kalau untuk yang one tail itu adalah 0,5 dikurangi alfa saja, tidak dibagi 2 karena tailnya hanya ada 1. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kan karena two tail ya, soal yang barusan kita kerjakan itu kan two tail. Jadi menggunakan yang bagian ini 0,5 oke, dikurangi alfa per 2. Nah, di sini kita masukkan 0,5 dikurangi 0,01 dibagi 2. Dapatlah 0,5 dikurangi 0,005 dan menghasilkan angka sebanyak 0,495. Nah, sekarang angka 0,495 ini kita coba cari dan temukan di tabel ini mana field yang memuat angka yang paling mendekati 0,495. Mari coba kita cari bersama-sama teman-teman mana angka yang paling mendekati angka ini. Nah, kita bisa mendapatkan itu di bagian sini ya. Di row yang ke 2,5, oke, dan 0,08. Kita bisa semacam menarik garis gitu ya. Dan ini bertemu di angka 0,4951. Oke, ini sangat dekat dengan angka yang kita cari ya. 0,495. Nah, setelah itu kita jumlahkan angkanya gitu ya. Dari field ini kita tarik garis ke kiri, itu adalah 2,5. Kemudian kita tambahkan dengan yang bagian atasnya 0,08. 2,5 ditambah 0,08
sama dengan 2,58. Oke. Nah, inilah angkanya. Dari cara seperti itu, kita mendapatkan set tabel atau angka Z tabelnya. Ya, teman-teman. Jadi dari seperti ini ya, 0,495, kemudian kita cari yang terdekat dan kita jumlahkan 2,5 ditambah 0,08. Set tabelnya 2,58. Oke. Nah, di sini ada contoh yang lain gitu ya. Jadi di sini adalah contoh di mana kita juga bisa menerapkan rumus seperti tadi ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari soal yang tadi, Vice President dari perusahaan itu ingin melihat apakah ada perubahan kan. Nah, kalau dalam soal ini kita ingin melihat Vice President itu ingin mengetahui apakah ada peningkatan atau increase. Jadi kata kuncinya di sini adalah increase. Apakah ada jumlah peningkatan dari barang yang diproduksi dengan setelah menerapkan metode produksi yang baru. Nah, dan di sini di soal ini sudah diberikan keterangan bahwa mean number dari produksi meja yang sudah bisa dihasilkan di 50 week yang lalu atau last year-nya, apakah lebih dari 200 gitu ya. Nah, di sini kita tulis dulu simbol-simbolnya. Taunya sama dengan 16, ini masih dari soal yang tadi ya. X bar-nya sama dengan 203,5, mu-nya sama dengan 200, dan alfanya adalah 0,01. Setelah itu, kita kerjakan seperti tadi juga, menggunakan 5 step ya, atau 5 bagian. Nah, kali ini hipotesisnya ada yang berbeda. Kalau tadi kan Vice Presidennya ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau ini apakah ada peningkatan atau tidak. Berarti H1-nya, karena keywordnya kali ini adalah increase atau peningkatan, H1-nya sama dengan mu lebih besar dari 200. Berarti H0-nya, dia berpasangan dengan H0 yang seperti ini ya, mu kurang dari sama dengan 200. Oke, setelah itu step 2 kita juga tulis lagi tingkat signifikansinya yaitu 0,01, dan di step 3 kita pilih kembali uji apa yang akan kita gunakan. Dalam hal ini tetap uji Z karena taunya atau standar deviasi populasinya diketahui. Hanya hipotesis saja yang berbeda kalau dalam soal ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini, oke, teman-teman bisa tolong lanjutkan untuk step 4 dan step 5-nya. Dan ini akan menjadi tugas kita untuk di-submit di jam sebelum kelas di e-learn, seperti praktis-praktis kita yang sebelumnya. Di sini sudah ada step 1 sampai 3. Silakan Anda lanjutkan ke step 4 untuk menghitung rumus dari uji Z ini. Untuk kondisi yang seperti ini ya, ini berarti one tail ya teman-teman, oke? One tail yang berada di sisi sebelah kanan. Kemudian di step yang kelima, Anda berikan kesimpulannya apakah H0 di-reject atau H0 tidak di-reject. Oke teman-teman, jadi ini gambaran dari one tail test dan two tail test ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita lihat, untuk yang two tail memiliki 2 tail di sini. Ini di soal yang pertama ya teman-teman, masih dalam kondisi yang sama. Perusahaan yang membuat meja. Tetapi untuk yang hipotesisnya menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan, karena yang ingin diukur adalah perubahannya, itu kurvanya seperti ini. Dan untuk hipotesisnya yang ingin melihat apakah ada peningkatan, kan hipotesisnya seperti ini. Jadi kurvanya adalah yang one tail test di sisi sebelah kanan. Oke teman-teman, nah kalau tadi kita mencari kesimpulan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak ketika kondisinya standar deviasi populasi itu diketahui. Nah, jika standar deviasinya tidak diketahui atau unknown, bagaimana kita akan membuat tesnya? Nah, kita akan menggunakan uji T jika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Oke.
Untuk rumus dari uji T seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi, seperti ini ya. T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Oke. X barnya itu adalah sampel mean, mu adalah mean dari hypothesis population, S adalah sampel standard deviation, dan N merupakan jumlah dari observasi dalam sampel yang kita ambil. Nah, di sini ada contoh soal. Pengerjaannya sama dengan yang tadi, teman-teman. Hanya bedanya, kalau yang tadi menggunakan rumus uji Z, dan kalau yang ini menggunakan rumus uji T. Jadi, di sini kita bisa mengerjakan seperti yang tadi menggunakan 5 step ya, teman-teman. Perusahaan McFarland Insurance ini melihat laporannya bahwa mean dari biaya untuk memproses sebuah klaim itu sama dengan $60. Dan kemudian mengusahakan adanya pemangkasan biaya. Nah, untuk mengevaluasi efek dari pemangkasan biaya ini, supervisor dari bagian claim department ini memilih random sampel sebanyak 26 klaim yang diproses di bulan yang sebelumnya. Informasi dari sampel-sampel tersebut ada di kotak di bawah ini ya, teman-teman. Jumlahnya ada 26. Oke. Apakah di bawah $60 ini masih merupakan klaim yang reasonable? Nah, kata kuncinya di sini adalah less than. Mari kita pikirkan hipotesisnya apa. Oke, kalau less than, kita langsung berpikir begini aja ya teman-teman. Langsung ke H1. H1-nya pasti akan kurang dari. Kalau more than, H1-nya pasti akan lebih dari. Sisanya H0-nya adalah pasangannya ya. Kalau yang H1-nya kurang dari, pasangannya H0-nya itu adalah lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau yang H1-nya ada lebih dari, berarti H0-nya adalah kurang dari sama dengan. Dan dua-duanya merupakan one tail. Sedangkan kalau untuk yang two tail, pasti itu adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, untuk yang hipotesis ini, H0-nya adalah mu lebih dari sama dengan $60. Dan yang H1-nya adalah mu kurang dari $60. Karena keywordnya adalah less than, lebih kurang dari. Selanjutnya kita masuk pada level yang step yang kedua, menentukan level signifikansinya. Level signifikansinya adalah 0,01. Selanjutnya kita akan memilih tes statistikanya. Nah, di sini standar deviasi populasi tidak diketahui. Jadi kita akan menggunakan uji T. Karena taunya itu is unknown. Kita tidak mengetahui standar deviasi populasinya. Oke. Di dalam membaca tabel T, jadi di pertemuan ini kita akan mempelajari dua tabel ya. Kita tadi sudah mempelajari yang tabel Z. Sekarang kita akan mempelajari cara mencari di tabel T. Untuk kedua tabel memiliki peraturan yang berbeda, cara membaca yang berbeda. Jadi untuk yang bagian T kita perlu mengenali yang namanya degree of freedom-nya atau derajat of freedom-nya. Nah, caranya mudah, DF itu didapatkan dengan N dikurangi 1 atau sampel dikurangi dengan 1. Sama dengan kalau tadi sampel yang sudah kita lihat di soal itu ada 26. Berarti degree of freedom-nya itu sama dengan 25. 26 dikurangi 1. Oke. Nah, 25 ini kita cari di sisi bagian DF ya, yang kolom paling kiri. Selanjutnya, kita lihat ini bagian apa. Apakah two tail atau one tail? Ini one tail ya, teman-teman. Oke. Berarti di bagian level of significance for one-tailed test. Oke, ini. Setelah itu kita lihat level signifikansinya. Itu adalah 0,01. Nah, berarti kita cari di yang bagian degree of freedom-nya 25. Kita seperti menarik garis, dan kita akan mempertemukannya dengan yang level of significance for one tail, karena soalnya tadi untuk yang case one tail, dengan level signifikansinya 0,01. Nah, didapatilah angka 2,485.
Seperti itu cara untuk yang tabel T. Oke. Nah, jadi untuk yang hipotesis seperti ini ya, kalau teman-teman ingat di slide yang awal-awal tadi, formulanya adalah seperti ini. Reject H0 jika T hitung kurang dari minus T tabel alfa N dikurangi 1. Oke. Nah, tadi kan T tabelnya sudah kita hitung dulu ya. Sekarang mari kita cari T hitungnya. Kita masukkan rumusnya untuk uji T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Nah, kita masukkan angka-angkanya, didapatilah minus 1,818. Dan untuk yang T tadi kita mendapatkan angka sebanyak 2,485. Nah, kenapa di sini minus? Karena ini merupakan case one tail yang berada di sisi sebelah kiri tailnya. Di sini ya. Jadi, kita tambahkan minus. Nah, dalam kondisi ini kita mendapati bahwa minus 1,818 itu tidak kurang dari minus 2,485. Kalau kita lihat di grafiknya ya, seperti ini. Minus 1,818 berada di area sini, sedangkan area rejection-nya itu ada di lebih kecil dari minus 2,485, teman-teman. Critical value-nya. Maka dari itu kita masuk pada step yang kelima, kita bisa menyimpulkan bahwa H0 tidak di-reject ya. Karena kan reject H0 jika kondisinya T hitung lebih kecil dari min T tabel. Tapi di sini kan tidak seperti itu ya. Berarti H0 itu diterima. Gitu ya. H0 yang diterima, mari kita lihat lagi tadi H0-nya apa. H0-nya itu adalah mu lebih besar atau sama dengan 60 dalar. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita sudah menemukan konklusinya atau kita sudah bisa mengambil keputusan H0 di-reject atau tidak di-reject, kita juga jangan melupakan apa isi hipotesis yang sudah kita tulis sebelumnya. Oke, teman-teman, di sini juga ada contoh untuk testing untuk soal di mana population standard deviation-nya juga tidak diketahui atau taunya tidak diketahui. Seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan sebagai bagian dari praktis juga. Jadi, di sini ada satu keterangan bahwa rata-rata untuk memproduksi, jadi satu jenis produk, itu adalah sebanyak 250 buah per hour gitu ya, per jam. Nah, kemudian ada mesin yang baru dengan harapan untuk dapat meningkatkan tingkat produksinya. Kemudian untuk mentes hal tersebut diambil 10 random jam produksi bulan lalu untuk menunjukkan min dari produksi per jamnya. Dan didapatilah mesin itu bisa memproduksi sebanyak 256 unit, gitu teman-teman. Dengan sampel standard deviation 6 unit per jam. Jadi standar deviasi sampelnya 6. Oke. Signifikansi levelnya itu 0,05. Nah, di sini pertanyaannya apakah dengan mesin baru yang diterapkan oleh perusahaan Niri Electrico ini lebih cepat memproduksi dari mesin yang sebelumnya pada level signifikansi 0,05. Nah, jadi di sini sudah ada kata kuncinya, sudah ada juga itu ya teman-teman keterangannya. Coba teman-teman kerjakan 5 step ya. Dari yang pertama mendeklarasi hipotesis, menuliskan level signifikansinya, menentukan uji statistika yang akan digunakan, menghitung rumusnya dan mengambil kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak dari soal ini. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah melihat ada dua cara untuk kita membuktikan apakah hipotesis yang sudah kita buat di awal itu bisa diterima atau tidak. Ini ada cara lain juga untuk menguji hipotesis dengan menggunakan p-value. Rumusnya itu sederhana, reject H0 jika p-value kurang dari level signifikansinya.
Oke, dan biasanya untuk data bisnis, level signifikansi yang sering digunakan adalah 0,05. Memang ada, yang lain Bu ada, biasanya juga 0,01. Tapi kalau untuk yang data bisnis biasanya 0,05. Kayak gitu ya teman-teman. Ini saya hanya menggambarkan saja, karena untuk p-value itu baru bisa kita gunakan ketika kita menggunakan software SPSS. Teman-teman, ini keterangan tentang p-value-nya. Jika 0,1, kita memiliki some evidence bahwa H0 itu tidak benar. Jika 0,05, kita memiliki strong evidence bahwa H0 itu tidak benar. Kalau 0,01, we have very strong evidence. Dan kalau 0,001, we have extremely strong evidence ya. Jadi semakin mendekati 0, evidence-nya semakin kuat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang uji T dan uji Z. Nah, nanti di kelas kita akan exercise bersama saat sesi di kelas nanti untuk membuat step 1 sampai step 5 dari satu proses uji hipotesis ya, teman-teman. Either menggunakan uji Z atau menggunakan uji T, tergantung kondisinya. Ya teman-teman, saya rasa sekian dulu pemaparan mengenai materi kali ini, dan nanti kita akan bertemu di sesi kita di kelas nanti untuk pembahasan lebih lanjut dan exercise-nya. Nah, ini untuk mengingatkan saja rumus Z dan rumus T-nya. Uji Z dan uji T-nya. Untuk keterangan mengenai tabel Z dan tabel T ada di bagian appendix atau di bagian belakang buku dari PDF statistik yang sudah pernah dibagikan oleh Asdos waktu lalu. Ini untuk tabel Z. Ada yang bagian untuk one tail dan ada juga yang untuk two tail. Dengan derajat of freedom-nya yang berbeda-beda. Tergantung jumlah sampelnya dikurangi 1. Baik teman-teman, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di sesi kelas nanti.